Jadi di kelas ini kita langsung pelajaran. Sudah siap pelajaran hari ini? Dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru periksa dulu, Pak Guru absensi dulu siapa yang belum masuk atau tidak masuk hari ini. Fajar, satu, yang dekat rumahnya Fajar kenapa? Baik, anak-anak, hari ini mata pelajarannya jadwalnya adalah mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini mata pelajaran baru di tahun 2025. Tahun sebelumnya belum ada. Kemudian mata pelajaran ini nanti hanya diajarkan di kelas 5 sama kelas 6. Apa kegiatannya? Kegiatannya untuk mata pelajaran coding itu bisa tanpa komputer, bisa pakai komputer. Nah, kalian membayangkan enggak? Kok komputer bisa nyipin repot kui, bisa nyipin banget, itu kenapa? Ada apanya di dalamnya? Ada yang pernah membayangkan seperti itu? Komputer bentuknya ada layarnya. Ya. Benda-benda yang ada layarnya apa saja selain komputer? Ada komputer, HP, TV. Nah, coba kita bandingkan benda itu. Ada komputer, ada HP, ada TV. Di antara tiga benda itu, benda mana yang paling pinter menurutmu? Komputer ya? Komputer ya? Kalau TV cuma bisa melihat tayangan saja ya, tapi tidak bisa kita perintah ya. Nah, tapi kalau komputer itu bisa memikir, bisa buat mikir, bisa membantu kita untuk berpikir. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalamnya ada yang namanya mesin. Ada yang namanya mesin. Mesinnya itu bisa berpikir. Bagaimana komputer bisa berpikir? Karena komputer itu memiliki proses ya, memiliki suatu proses. Apa yang diproses? Yang diproses itu adalah angka. Nah, hari ini Pak Guru akan kenalkan yang namanya angka yang bisa diproses menggunakan komputer. Namanya adalah binary digit atau angka biner. Angka biner itu apa? Angka biner itu angka yang cuma ada dua. Menurutmu angka apa yang cuma ada dua? Coba angkat tangan. Angka apa yang ada dua? Angka apa saja? Itu. Angka apa? Apa? 3. Oke. Ada lagi? Kosong. Betul. Kosong. 0. Nah. Satunya angka apa? Coba ada yang bisa menebak? 1. Betul. Nah, angka biner itu cuma angka 0 dan angka 1. Nah, kalau kita mengenal angka yang biasa itu apa? 1, 2, 3. Kalau angka biasanya ya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 apa? 10. 10 itu berarti 0 lagi, terus ditambahi 1. Tapi kalau angka biner itu cuma 0 dan 1. Supaya kita paham, kita akan praktekkan bagaimana angka biner itu bisa membentuk angka, bisa membentuk huruf. Pak Guru minta bantuan 5 anak. Nah, silakan maju ke depan, hadapnya ke teman. Urutannya terserah mau siapa dulu. Ini Mas. Ya, ini dulu. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk temanmu yang kita bantuannya ya. Yang pertama, Pak Guru akan memberikan angka ini. Angka berapa ini? 1 ya. Titiknya ada berapa? 1 ya. Semua bisa kelihatan dari belakang? Oke, Pak Guru berikan ke Una. Sekarang coba kalian tebak. Angka berikutnya angka berapa? Angka 2. Bagus. Betul. Angka 2. Bukan ya? Berikutnya angka berapa? 3. Yakin angka 3? 4? 3 atau 4? Coba. Oke. Ya. Pintar.
Angka yang berikutnya angka 4. Nah, sekarang kenapa kok angka berikutnya angka 4 bukan 3? Karena setelah 2 lanjut lompat. Kok kenapa lompat 4? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa langsung 4? Ini Pak Guru lagi 4. Nah, kenapa kok 4? Karena diloncati, betul? Bisa jadi karena ditambahi, betul. Kalau ini ditutup, 1 una ditambah ini saja sudah bisa membentuk angka 3, benar? Ya, jadi ini 1, ini 1, ya, ini 2, ini 3. Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi 4. Jadi setelah 1, 2, kemudian 4. Lalu coba tebak, setelah 4 berapa? 6, 8. 8, betul. Sangat bagus. 8. Ya. 8 teman-teman. Kenapa? Kenapa? Karena ditambahi, betul. Kalau setelah 4 itu bisa langsung 8. Kenapa tidak 7 atau 5 atau 6? Kenapa tidak 6? Karena diloncati. Karena kalau kita mau membentuk angka 5 bisa tidak pakai ini? 5. Coba bentuk angka 5. Ini tutup dulu. 5 bagaimana? Coba bentuk angka 5. Nah, ini sudah bisa membentuk angka 5. Kalau 6 bagaimana kalau 6? Iya, betul. Seperti itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang coba setelah 8 berapa? 16, betul. Zulfar pahami. Terus mulai kayak komputer kayak tadi Zulfar. 16. Kenapa 16? Karena ditambah. Kalau kita mau angka 9 ini ditutup dulu. Kalau angka 9 yang dibuka apa, yang ditutup apa? 1 dan 8. Betul. 1 dan 8. 1 ini dibuka. Ini akan membentuk angka 9. Membentuk angka 10. Coba mana yang dibuka, mana yang ditutup? 2 dibuka. Bagus. Terus 8 dibuka. Yang lainnya ditutup. Bagus. 10 ya. Kalau 11 8 dibuka atau tutup? Buka. Oke. 4 dibuka atau tutup? Tutup. Bagus. Tutup coba enggak? Nah, 2 dibuka atau ditutup? Buka. 1 dibuka atau ditutup? Nah, akhirnya kita bisa membentuk angka 11. Oke, paham ya? Nah, coba kalian kasih angka. Taruh. Maksimal berapa itu? Coba wis, angka berapa kalian maunya kita bentuk dari susunan ini? Angka berapa? Berapa? 16. Oke, 16. Coba kalau 16, angka berapa yang dibuka? Angka berapa yang ditutup? Boleh dilihatkan dulu semuanya. Oke. 16. Kalau kita mau membentuk angka 16, ini komputernya membentuk angka 16. Yang dibuka yang mana, yang ditutup yang mana? Ini dibuka. Dibuka atau tutup? Buka. Oke, bagus. Buka. Ini dibuka atau tutup? Tutup. Silakan tutup. Ini dibuka atau tutup? Tutup. Ini dibuka atau tutup? Tutup. Ini dibuka atau tutup? Ini akhirnya membentuk angka 16. Sekarang lagi angka berapa? 12. Silakan dibuka dulu semua. Kalau 12, mana yang dibuka, mana yang ditutup? 8 dan 4. Oke, silakan dicoba. 8 dibuka, 4 dibuka, 2 ditutup. Oke, 6 ditutup. Ya, benar ya? 8 dan 4. Ya, itu. Jadi kalau di dalam komputer, ini logikanya adalah ini dimatikan, ini dinyalakan, lanjutkan, akhirnya membentuk angka 12.
Yang banyak coba angka berapa? 16. Angka yang lain yang di atas 30 bisa nggak? Angka di atas 30 coba. 100 bisa nggak? 100 bisa nggak? Coba kalau dibuka semua ada 100 ini. Kalau membentuk angka 100 bagaimana ya caranya? Nah betul, di sini akan ditambahkan kode. Kodenya akan ditambahkan. Kalau ini cukup nggak 100? Belum cukup, tambah lagi. Cukup, oke coba kalau 100. Nah mungkin tambah 2 anak lagi yang mau maju, silakan siapa? Boleh, 1. Nah boleh, maju. Silakan dulu, berdiri. Geser lagi ke kiri. Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk temanmu yang maju. Bagus. 100. Bagaimana membentuk angka 100? Bagaimana komputer membentuk angka 100 dari kartu ini? Ayo coba sambil didiskusikan, dipikirkan bagaimana cara membentuk angka 100. Mana yang dibuka? Atau mana yang dihidupkan? Buka. 64 Buka. nyala atau mati? Nyala. Nyala, oke. 64 nyala. 32 Nyala. nyala, oke. Mati. 16 Mati. mati, tutup. 8 Mati. mati, tutup. 4 mati, tutup. 2 Mati. mati, belum mati kan ya? 1 Mati. mati. Kita hitung berapa ini coba? 64 tambah 32. 64 tambah 32. Ayo sambil dihitung. Coba Nisa. Ini komputernya sudah mikir nih, 96. Berarti masih kurang berapa? Kurang 4. Berarti angka 4 harus kita nyalakan. Oke? Nah, akhirnya bisa membentuk angka 100. Angka berapa? 160. Ayo, bisa nggak tidak ini 160? 1 bit lagi. Nah, ini namanya tambah 1 bit. 128. Kita punya 128. Ini posisinya nyala semua. Coba buat menjadi 160. Ini dinyalakan ya? Nyala. Mana yang mati? Ini mati. Oke. Ini mati atau nyala, Bu? Nyala. Oke, ini nyala. Berapa ini berarti? Oke, 16 nyala atau mati? Mati, bagus Bu. Terus mati. Mati. Ya, mati. Mati. 128 dan 32 yang menyala. Benar atau tidak? Betul sekali, bagus. Tepuk tangan untuk Putra. Komputer membuat huruf. Huruf bagaimana caranya? Ada yang punya ide bagaimana membentuk huruf dari proses ini, dari bilangan linear ini? Ada yang punya ide? Oke, Pak Guru bantu. Jadi huruf itu terabjad itu A sampai Z ya. A sampai Z. A itu 1, Z itu berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, 20 ya. U, V, W, E, Y. Jadi 26. Nah, kan bisa kalau seperti ini kita buat menjadi bilangan biner ini kita buat menjadi huruf. Caranya bagaimana? Pak Guru ingin membuat huruf A misalnya. Huruf A. Berarti mana yang dinyalakan dan mana yang dimatikan? A. Huruf A. A itu sama dengan 1. A itu sama dengan 1. Berarti mana yang dinyalakan? Ini mati atau nyala? Mati. Ini mati. Ini mati. Ini mati.
huruf Z. Huruf Z. Mati. Mati. Nyala. Nyala. Balik. Mati. Nyala. Atau mati? Nyala mati. Z. Z itu 26 ya. 26. Nyala, oke, ini nyala. Terus ini mati. Terus ini mati. Terus ini nyala. 16 sama 8 24. 25. Berarti hurufnya Z atau X atau Y. Jadinya Y, oke. Komputernya keliru sedikit, nggak apa-apa. Kita ulangi, ini mati, ini huruf Z ya. Ini mati, ini mati, ini nyala, ini nyala, mati, nyala, mati. Ini huruf Z, seperti itu ya. Kalau ditulis menjadi angka biner seperti ini, huruf Z itu berarti kalau dari belakang itu 0 karena dia mati. Ya, perhatikan ini ya. Nanti seperti itu. Ini mati apa nyala sih? Mati ya? Mati. Kalau nyala nanti ditulisnya adalah 1. Kalau mati nanti tulisnya 0. Ini berarti mati, nyala, mati, nyala, nyala. Nyala, mati, nyala. Nyala, nyala. Nyala, nyala, mati. Nah, ini sih. Oke, nanti kita coba. Biar tidak terlalu banyak, yang dua boleh kembali ke tempat dulu. 5 kaki. Nanti tinggal 5. Kita tinggal 5 ya. Kita ulangi. Bagaimana membentuk angka 5? 5 ya. 5. Coba 5 bagaimana kalau 5? Mana mati atau nyala? Mati. Silakan ditutup. Mati. Ini nyala, ini mati, ini nyala. Oke, stop. Berarti ini stop. Tahan. Cara menuliskannya bagaimana? Cara menuliskannya adalah seperti ini. Dari sini dulu. Ini apa ini? Nyala. Jadi 1. Ini mati apa nyala tadi? Mati. Berarti 0. Oke. Ini tadi nyala apa tadi? Nyala. 1. Pojok kanan 2. Mati. 0. 0. Nah, ini adalah 5. Jadi 5 itu bilangan binernya adalah 00101. Jadi di dalam komputer dia hanya tahu ini. Angka 5 itu 00101. Nyala, mati, nyala, mati. Kalau huruf sama, kalau huruf misalnya huruf D. Coba huruf D. Ujung sana mati atau nyala? Mati. 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 Mati, coba dihuruf. Nyala. Mati. Mati. Kita tulis dari unan. Mati, mati, nyala, mati, mati. Seperti itu. Paham? Ada yang masih bingung? Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kita kembali ke sana. Terima kasih banyak. Komputer itu di dalam prosesornya cuma bisa mengenali 0 dan 1. 0 itu artinya mati, kalau 1 artinya nyala. Jadi prosesor itu memproses informasinya seperti itu. Nyala, mati, nyala, mati. Tapi di dalam prosesor itu terdiri dari miliaran kecil-kecil. Kalau tadi kan prosesornya cuma 7. Kalau di dalam komputer prosesornya sudah sampai miliar. Kemudian Pak Guru contohkan 1. Pak Guru ingin membentuk angka 2. Angka 2 ini terbentuk apabila apa ini? 1 ini dimatikan, 2 dinyalakan, 4 dimatikan, 8 dimatikan, 16 dimatikan. Paham ya? Nah, sekarang kebalikannya, dari bilangan biner ini kamu tebak menjadi
Coba guru mikir, kamu mikir 6. Coba ini nyala. Nyala, kita lihatnya yang menyala saja ya. Yang menyala ada sebanyak 6. Berarti komputer ini sedang memikirkan angka 6. Kalau ini 10. 8 2 1. Sampai di sini ada yang masih belum? Enggak ya? Gampang ya? Koyo ini teka-teki ya, karena komputer itu penuh dengan 11. Oke. Stop. Kalau ini Pak Guru ingin 3 ini diisi huruf. Huruf berapa coba? Ini 20. Nah, huruf apa? 20. T. Betul sekali. T. Ya, karena J itu 10. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Berarti ini komputer menyisipkan huruf T. Coba yang ini huruf apa? L. 14. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ulangi. J, K, L, M. N apa lagi komputer ini? J kan J 10. K, L, M, N. Berarti ini huruf N. Nah, komputernya memikirkan huruf N. Kalau ini huruf apa? Huruf P. Yakin setuju? P. Ini 16. Ini 1. Berarti 17. J, K, L, M, N, O, P, I. Nah, jadi seperti itu. I. Nah, ini kamu sudah paham? Ada yang masih bingung? Jadi pelajaran coding itu sebenarnya sudah cuma seperti ini. Ya, nanti kalau kamu sudah memahami prinsipnya coding, kamu bisa membuat sebuah program koyo game, koyo musik, YouTube, lah itu dari mempelajari. Ada yang masih bingung silakan boleh bertanya, angkat tangan. Saya seperti ini ya. Nah, coba untuk kamu supaya lebih terlatih lagi, silakan boleh diisi. Tapi sudah menyiapkan ini ya. Kalau teka-teki codingnya, kamu bisa diisi. Yang atas diisi angka, yang bawah diisi huruf, gampang. Oke? Ada contohnya. Terus yang emoticon ini kalau kamu sangat tertarik dan sangat suka, centang yang mana? Yang love. Tapi kalau kamu bingung, yang melongo boleh, terserah kamu sendiri. Ya. Dulu bagikan. Silakan disiapkan alat tulisnya. Baik, coba kita bahas ya, tidak usah ditukar dengan temannya. Nanti yang belum terjawab boleh diisi supaya paham semua ya.
Kita mulai dari yang pertama setelah contoh ya. Berarti mati 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 nyala nyala mati. Angka berapa itu? 24 betul ya. Kemudian bilangan biner untuk bilangan desimal untuk angka biner. Mati nyala 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 mati mati. 14. Betul sekali. Kemudian nyala 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 mati nyala mati. 20. Tepat sekali. Dan hari ini sangat menarik, benar ya? Menarik atau tidak menarik? Menarik. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang angka apa tadi? Angka biner atau dalam bahasa Inggris adalah binary digit. Binary digit itu bilangan yang terdiri dari angka 1 dan angka 0. Kalau di dalam komputer 1 itu mewakili nyala atau mati? Menyala. Kalau 0 itu mewakili untuk keadaan mati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi